Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Muhammad Tito Rizkullah. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi di UPN Veteran Jakarta angkatan 2020. Semua orang pasti pernah setidaknya punya satu masalah dalam hidupnya. Masalah udah jadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlepas masing-masing dari kita emang punya masalah yang berbeda dengan skala yang berbeda juga. Ada yang masalahnya sepele kayak mikirin gue nanti malam mau makan apa ya, sampai ke masalah yang berat banget buat dijalanin. Dan pada akhirnya kita pusing mikirin gimana caranya nyelesain masalah-masalah tersebut dan berujung ke yang namanya overthinking. Overthinking sendiri adalah ketika kita memikirkan suatu hal secara berlebihan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, overthinking justru menyebabkan kualitas hidup saya menurun. Saya jadi sulit tidur, menjadi takut untuk melakukan sesuatu, aktivitas fisik saya berkurang, dan banyak hal-hal negatif yang justru bermunculan dalam hidup saya. Pada akhirnya saya sadar, overthinking nggak akan menyelesaikan masalah kita sama sekali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita jadi overthinking. Yang pertama, kita terlalu takut untuk mengambil keputusan yang akan kita ambil. Kita terlalu takut untuk menjalani suatu hal yang sebenarnya belum kita jalani sama sekali. Yang kedua, kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesuksesan, dan kebahagiaan diri kita adalah diri kita sendiri. Kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak akan membuat diri kita jadi lebih bahagia. Dan yang ketiga, kita seringkali memendam semuanya sendirian. Cobalah ceritakan masalah-masalah yang kamu alami kepada orang yang kamu percaya. Harapannya adalah kamu dapat memperluas pandangan terhadap masalah-masalah yang kamu miliki. Sebenarnya, sejak kita masih di sekolah dasar, kita sudah diajarkan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, yaitu dengan pelajaran matematika. Dalam matematika, banyak ilmu yang sebenarnya merupakan prinsip dasar dari problem solving. Ilmu yang pertama adalah hampir semua masalah besar adalah kumpulan dari masalah-masalah yang lebih kecil. Contohnya gini, kita dikasih perkalian 1 kali 2, 2 kali 3, 4 kali 5. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Ya kita tinggal kalikan satu persatu. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu bagaimana jika kita dikasih perkalian 2510 dikali 21? Itu kan angkanya besar. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya kita tinggal kalikan satu persatu juga. 0 kali 1, 1 kali 1, 5 kali 1, dan seterusnya. Lalu kita ketemu jawabannya. Begitu juga masalah yang ada dalam hidup kita. Masalah-masalah yang menumpuk di otak kita sebenarnya adalah gabungan-gabungan dari masalah yang lebih kecil. Contohnya gini, kamu punya masalah terhadap kepercayaan diri. Percaya diri itu masalah yang kompleks. Kamu bisa urai kenapa kamu bisa nggak percaya diri. Apakah karena kamu bodoh, apakah karena kamu gemuk, apakah karena kamu jerawatan. Bodoh, gemuk, dan juga jerawatan merupakan masalah yang lebih kecil daripada kepercayaan diri. Sesimpel itu masalah yang dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa setiap masalah memiliki solusinya dan cara penyelesaiannya masing-masing. Cara yang kedua adalah terkadang masalah jadi lebih mudah diselesaikan jika dipandang dari sudut pandang lain. Contohnya gini, ada perkalian 98 dikali 21. Angkanya besar. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan perkalian tersebut? Sebenarnya jika kita lihat dari sudut pandang lain, perkalian tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. 98 dikali 21 kan sama aja seperti dalam kurung 100 dikurang 2 tutup kurung dikali 21. Angkanya kan jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Begitu juga masalah yang dalam hidup kita. Terkadang kita terpaku terhadap cara penyelesaian masalah yang rumit karena kita terbiasa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara tersebut. Namun kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, bisa aja kita menemukan solusi yang lebih mudah dilakukan daripada penyelesaian masalah yang rumit. Contohnya gini, kamu suka sama seseorang tapi orang tersebut udah punya pasangan. Daripada kamu capek-capek mikirin gimana caranya agar orang tersebut suka sama kamu dan malah nantinya berujung menimbulkan masalah-masalah yang lain, yaitu orang tersebut jadi rusak hubungannya, jadi rusak pertemanannya dan segala macam. Lebih baik kamu merelakan rasa suka kamu terhadap orang tersebut karena ya itu lebih mudah dilakukan daripada merusak hubungan orang lain. Yang ketiga adalah
hasil akan selalu sama jika dilakukan dengan cara yang sama. Contohnya ada pernyataan X sama dengan Y. Jika demikian, dapat diartikan misalnya X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya juga sama dengan 3. Mau kita otak-atik dengan cara apapun, hasilnya juga akan tetap sama. Begitu juga masalah yang ada dalam hidup kita. Penyelesaian masalah dengan cara yang sama akan menimbulkan hasil yang sama juga. Contohnya gini, kamu ada ujian besok dan kamu nggak belajar sama sekali, nggak melakukan persiapan. Lalu ketika nilainya diumumkan, kamu mendapat nilai yang kecil. Kemudian kamu melakukan remedial kan? Nah, saat remedial ini, kamu juga nggak belajar, kamu nggak melakukan persiapan. Apakah hasilnya akan tetap sama? Ya tentu, hasilnya juga akan tetap sama, karena kamu melakukannya dengan cara yang sama juga. Namun kalau misalnya kamu mengerjakannya dengan cara yang berbeda, saat remedial kamu melakukan persiapan, kamu belajar, apakah ada kemungkinan nilai kamu akan naik? Tentunya ada kemungkinan nilai kamu akan naik, karena kamu udah melakukan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kata Albert Einstein, kegilaan adalah melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang dan berharap hasilnya akan berubah. Nah, sebelum saya tutup, ada sebuah quotes yang menurut saya bagus dan bisa diimplementasikan dalam hidup kita. Overthinking corrupts the mind, destroys happiness, and creates problems that never ever existed in the first place. Overthinking merusak pikiran, menghancurkan kebahagiaan, dan menciptakan masalah yang bahkan tidak pernah ada sejak awal. Sekian dari saya, terima kasih.